Sampai yang anehnya Nono melihat apa yang dilakukan si pelanggan ini pada saat dia memakan suatu makanan yang ada di dalam dagangannya itu satu tampan isi gorengan habis semua dimakan sama dia. Malam harinya ada salah satu warga yang lewat ke situ mendengar jeritan tangisan yang terisak sangat memilukan. Pikir salah satu warga, apa benar ini orang ada yang nangis? Karena waktu itu kagetnya Casey dan kagetnya Wawan dengan sorot lampu yang sangat tajam dari salah satu mobil truk yang sedang kejar-kejaran dengan mobil bus. Akhirnya terjadilah tabrakan. Akhirnya Casey murung. Pada saat Casey melancarkan kembali usahanya, membantu sama ibunya untuk berjualan, waktu itu Casey ketemu dengan seseorang perempuan yang namanya itu saya sebut Lily ya. Lily adalah seorang PSK. Karena udah kedekatan sama si Casey, sering ketemu, sering belanja ke Casey. Karena Casey juga sering keluh kesah, disambut oleh Lily dengan apa yang diterimanya itu diberikanlah satu pendapat daripada kamu disakiti oleh laki-laki dan kamu akhirnya hanya dinaikin, dipakai istilahnya untuk nafsu birahinya saja, tidak mendapatkan apa-apa. Udah lebih baik kayak saya aja. Udah jelas-jelas orang tahu bahwa saya itu boleh katakan wanita tunasusila, PSK, penjajah ataupun pedagang nafsu birahi. Udah aja, udah dapat duit, kita juga puas. Toh boleh katakan gak mungkin hamil. Gimana kamu kalau jadi PSK seperti saya kehidupannya? Diajaknya si Casey ini sama Lily untuk melakukan pekerjaan yang baru akan dialami oleh si Casey. Pikir dulu lah, saya pikir-pikir Li, karena seringnya ketemu, seringnya ngobrol, curhatan percaya, dan sering Casey pun melihat perekonomian Lily kok berubah. Jelas-jelas segalanya ada, beli itu beli ini, uangnya banyak, kerjanya hanya apa sih, nggak capek. Pikirnya Casey nggak dari pagi mengolah belanjaan untuk menyiapkan dagangan. Sempat dibujuk rayunya lah si Casey ini oleh si Lily, sampai-sampai akhirnya dia membulatkan dan bertekad untuk melakukan pekerjaan yang barunya itu selaku PSK. Berawal, berangkatlah Lily dengan Casey itu ke tempat prostitusi. Karena kebingungannya, si Casey baru menemukan satu pekerjaan yang sangat-sangat baru dialami. Dan si Lily memperkenalkan kepada istilahnya, ya dikatakan di situ ibu ataupun mami ya. Dan akhirnya banyak tamu yang datang, diperkenalkanlah ini ada barang baru. Casey sering dipakai. Banyak langganan yang pakai Casey karena bodinya bagus. Gitar Spanyol, siapa yang tidak tergiur, laki-laki, si hidung belang. Namun pada saat Casey setelah 3 bulan berlalu melakukan pekerjaan barunya selaku PSK, itu ada saingan yang sangat-sangat betul-betul dirasakan oleh Lily. Lily ngerasa tersaingi oleh si Casey. Casey akhirnya dilakukanlah oleh Lily suatu kegiatan ataupun santet kepada si Casey, sehingga Casey merasanya tidak laku. Banyak laki-laki yang datang ke situ tidak pernah menyentuh si Casey. Akhirnya Casey berpikir, ada apa dengan saya?
Tadinya biasa saya ini boleh dikatakan tuh banyak pelanggan, sekarang satu hari satu pun tidak. Sampai kurun waktu 2 minggu sudah berlalu, tak ada satu pelanggan pun yang menggunakan jasa si Casey. Namun ada salah satu temannya seprofesi di sana mengajak si Casey untuk ritual yang dikategorikan agar banyak pelanggan yang menggunakan jasanya. Akhirnya dia sempat mengikuti karena ngerasa kebutuhan meningkat, banyak yang perlu dia biayai. Waktu itu ibunya sakit-sakitan lagi. Karena waktu udah berlalu, ibunya pun udah tua. Tak terasa Casey pun mengikuti apa yang ditawarkan temannya itu. Akhirnya Casey pun mengikuti untuk melakukan ritual ke salah satu dukun yang memberikan pengelarisan dalam penjualan jasa esek-esek. Awal cerita semuanya dituturkan oleh si dukun itu, singkat cerita nih, bahwa dia harus melakukan suatu ritual. Diberilah seperti alat vital laki-laki, yaitu susuk tunggal katanya, kata si dukun tersebut. Casey kebingungan, loh kok ini susuk tunggal? Dia ini susuknya satu, yang namanya tunggal. Terus gimana ritualnya? Seperti kamu bersetubuh, melakukan sendiri. Nah ini mantranya. Akhirnya kesepakatan. Dan karena Casey waktu itu tidak punya uang temannya itulah yang membiayai untuk ritual tersebut kepada dukun, untuk membayar jasanya dukun. Singkat cerita, setelah pulang dari dukun, Casey melakukan ritual di rumahnya. Pada saat ritual tersebut, itu satu hal keanehan yang terjadi sama si Casey. Karena waktu itu si dukun tidak menceritakan bahwa Casey akan merasakan sesuatu hal yang di luar nalar. Saat dia istilahnya melakukan ritual dengan susuk tunggalnya, selesai itu dia merasa ada yang menyetubuhi, ada yang menggerak-gerakkan tubuhnya dia. Ternyata Casey kebingungan dengan dirinya sendiri, siapa ini dan apa ini, seakan-akan seperti alat vital yang layaknya laki-laki menyetubuhi si Casey. Awal muawal Casey menikmati saja sudah apa yang dirasakan. Namun saking nikmatnya, terobsesilah Casey dengan apa yang telah dilakukan oleh si makhluk astral ini. Mungkin ini katanya, dengan lewat ritual ini saya pun seperti ini dilakukannya oleh makhluk astral, yaitu khodam dari susuk tunggal itu. Akhirnya Casey pun tidak berpikir panjang, hanya ngikutin alur menikmati sampai berkali-kali dilakukannya. Sampai akhirnya waktu berlalu, keesokan hari Casey agak kaget dengan apa yang dialami semalam. Akhirnya Casey mencoba ingin mendatangi dukun yang telah memberikan susuk tunggalnya kepada Casey untuk pengelarisan, pengikat daripada pelanggan jasa esek-esek. Casey cerita ke temannya yang membiayai itu, "Ra, aku tadi malam melakukan ritual itu kok aku disetubui, Ra, oleh makhluk lain, Ra." Si Rara ternyata bukannya menjawab, malah tertawa. "Baru tahu toh kamu?" gitu. Sembari tertawa mengatakan, "Baru tahu kamu? Ya itulah resikonya gitu. Itulah hodamnya. Aku pun sama. Dulu juga seperti itu. Udahlah, kita sama-sama tahu aja. Nanti kalau kamu banyak pelanggan, kamu kirim ke aku ya. Gantian kalau aku sepi, saya kirim ke kamu." Kerjasamalah si Rara sama si Casey di situ, di satu tempat prostitusi tersebut. Kedua orang ini ramai sekali. Si pelanggan selalu datang kedua orang tersebut. Kalau Casey yang di booking, tamu yang lainnya pakai jasanya si Rara. Selalu tiap hari seperti itu.
Semakin nafsunya Casey, datanglah Casey kembali ke si dukun pemberi susuk tunggal itu untuk mengikat para hidung belang yang memiliki uang banyak. Diberilah kembali sebuah susuk oleh si dukun. Dukun memberikannya seperti diberikan oleh Casey berupa kayak macam boneka ya, seperti boneka yang terbuat dari kain, kayak macam pocong-pocongan tuh, boneka kecil, untuk menggunakan apabila ada seseorang yang disukai sama dia, ditekan hatinya, diambil, cedut-cedut kata dukun tuh. Nanti orang itu terserah kamu, apa yang diinginkan oleh kamu dia selalu nurutin, seperti boneka yang dimainkan oleh kamu. Akhirnya Casey ngerasa memiliki senjata pamungkas lagi, menggunakan andalannya. Setelah dari situ melancarkan aksinya kembali. Salah satu waktu itu ada seseorang cukong yang datang ke sana memakai jasanya si Casey. Casey pun berniat nih, kelihatannya orang benar-benar punya duit banyak nih, ngasihnya juga banyak. Servis ini diberikannya dan cukong tersebut memberi berapa kali lipat bayaran yang pada umumnya. Akhirnya dilancarkanlah orang tersebut tuh diguna-guna oleh si Casey. Sering tiap hari itu datang, sampai kurang lebih perjalanan itu 1 bulan. Si cukong tersebut tuh mengambil Casey untuk digundik ataupun jadi istri muda simpanannya. Si Casey melancarkan serangannya. Ya mau saya, katanya tuh, jadi istri simpanan kamu asal saya diberikan rumah. Kamu setuju silahkan, tidak silahkan. Akhirnya disepakatilah perjanjian itu, tapi tidak syarat dengan nikah, hanya disimpan. Tapi rumah itu miliknya si Casey. Sudah dapat 1 korban. Tetap Casey melakukan kegiatan tiap harinya, rutinitasnya. Sampai-sampai waktu itu si cukong yang membuat Casey itu jadi simpanannya waktu itu datang ke rumahnya, ke sana Casey tidak ada. Mencoba kembali datang ke tempat prostitusi yang dulu dia kenal dari awal di situ. Disitulah Casey ada, sedang mangkal di situ dan sedang dipakai jasanya oleh salah satu orang konglomerat. Casey melancarkan serangannya kembali kepada cukong yang ditemuinya, yang sangat boleh katakan bonafit, seorang konglomerat. Akhirnya terjadilah serangan itu menimpa konglomerat tersebut. Dan Casey ditemui oleh cukong yang boleh katakan telah yang membelikan rumah kepada Casey. Sempat kaget juga. Ternyata mereka saling kenal. Cukong dengan konglomerat itu saling kenal karena ada hubungan bisnis. Ngerasa minder, akhirnya berlalulah si cukong itu. Dan ngerasa menang si konglomerat tersebut karena servisnya memuaskan, bahkan boleh dikatakan puasnya si konglomerat tersebut memberi Casey yang di luar dugaan. Jadi beri uang 5 juta. Bagi konglomerat 5 juta apa sih, pikirnya. Akhirnya sering sekali konglomerat itu memakai jasanya Casey. Dan Casey pun melayani dengan segenap hati dan serangan-serangan untuk masalah santetnya dia atau guna-gunanya agar lulut, benar-benar lulut kepada dia, nurut dan benar-benar nurut. Sampai-sampai Casey diminta untuk jadi wanita simpanannya. Casey pun melancarkan kembali serangan-serangan itu dan meminta persyaratan-persyaratan. Minta diberikan rumah, diminta diberikan mobil. Pada saat itu Casey disepakati persetujuannya oleh konglomerat itu. Saking girangnya, saking senangnya Casey mendapat kesemuanya, ingin menengok orang tuanya. Karena Casey gak pulang-pulang, karena merasa udah punya rumah sendiri. Dan yang untuk kedua kalinya si Casey dapat rumah ini dan mobil,
dan supir pribadi yang diberikan oleh si konglomerat itu agar diketahui larinya kemana Casey bisa dipantau. Akhirnya ingin menunjukkan bahwa keberhasilannya Casey kepada ibunya. Pada saat Casey datang ke rumah ibunya, apa yang terjadi? Casey kaget tersontak melihat ramainya orang atau masyarakat di sana berkerumun dan kumpul di rumah orang tuanya. Bahkan ada bendera kuning. Akhirnya apa yang terjadi? Disampirinya, Casey, ibu kamu meninggal. Kamu anak dasar kurang ajar. Ada salah satu warga yang menuturkan ke Casey omongan seperti itu. Casey pun tersontak, kaget, meratapi tujuannya datang ke sana ingin memamerkan apa hasil yang telah diraihnya, keberhasilan dari dirinya kepada ibunya. Namun apa daya, begitu datang di sana orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya prosesi pemakaman pun berjalan. Casey pun merasa menyesal. Orang tua satu-satunya yang dia harapkan ingin membahagiakan dia, walaupun dengan cara apapun, kerjaan apapun, ingin membahagiakan ibunya, tapi ibunya sudah wafat. Penyesalan pun dirasakan oleh Casey sangat dalam sekali. Sampai 7 hari dia melakukan tahlilan setelah pemakaman ibunya. Singkat cerita, pada saat selepas daripada 7 hari pemakaman tahlilan ibunya, Casey meninggalkan rumah ibunya itu. Bahkan Casey bersama supir pribadinya itu hendak pulang ke rumah pemberian daripada seorang konglomerat itu. Akhirnya dengan lamunan dan pikirannya ngawur, tanpa dirasa Casey dalam perjalanan itu, Casey selalu membawa KTP itu KTP yang lama ataupun identitas alamat yang lama. Dengan lamunannya dia, si supir pribadinya dia ini sering menggoda, usil banget, karena ngelihat dan memandang keelokan kemolekan tubuh seseorang perempuan yang di sampingnya ini, walaupun itu adalah majikannya. Sebutkanlah itu adalah majikannya, walaupun dia digaji ataupun dibayar oleh konglomerat itu selaku untuk jadi supir yang ngawal Casey kemana pergi. Akhirnya melancarkanlah sebuah rayuan dan sentuhan-sentuhan dengan tangannya. Akhirnya dia pun tergoda. Si Casey hanya merasakan kebingungan apa yang dialami oleh dirinya. Akhirnya dalam mobil tersebut dalam perjalanan, karena terpengaruh hawa nafsu yang sangat tinggi si supirnya ini, anggaplah namanya si Wawan. Si Wawan ini itu melancarkan serangan pada Casey, meraba-raba paha, meremas-remas payudara sampai merangkulnya. Bahkan Casey pun kembali berbalik menyerangnya dengan serangan-serangan yang sangat dahsyat sampai Wawan terlena dibuatnya. Tak terasa oleh Wawan sampai memuncaknya dia dalam nafsu itu, dan dia tidak terfikirkan bahwa dia sedang mengemudi mobil. Sampai terjadilah akhirnya ada salah satu mobil bus dan mobil truk yang sedang kebut-kebutan. Mobil bus duluan melewati truk, karena waktu itu kagetnya Casey dan kagetnya Wawan dengan sorot lampu yang sangat tajam dari salah satu mobil truk yang sedang kejar-kejaran dengan mobil bus. Akhirnya terjadilah tabrakan, adu kepala, adu muka. Si mobil truk menabrak mobil yang ditumpangi Casey dan si Wawan. Terjadi tabrakan di situ sampai keduanya meninggal dunia. Akhirnya polisi mengurusnya, melihat
alamat dari si jasad kedua ini, Wawan dikembalikan kepada pihak keluarganya dan Casey dikembalikan kepada alamat yang ada di identitas tersebut. Dipulangkannya Casey ke alamat yang ibunya punya. Di situ masyarakat menerimanya dengan baik untuk layaknya pemakaman seperti pemakaman yang biasa dilakukan masyarakat setempat. Karena tidak ada sanak saudara, akhirnya majelis ataupun kumpulan dari masyarakat setempat yang biasa disebut Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM atau pengurus masjid mengurus jasadnya si Casey. Singkat cerita, setelah dimakamkan, warga setempat udah tenang. Jadi bahan pembicaraan di situ masalah Casey. Baru 1 minggu orang tuanya dimakamkan. Ini anaknya menyusul kembali, meninggal lagi. Kebetulan waktu itu makamnya si Casey itu deket jalan ya. Dapatnya itu areanya dekat jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan. Karena di daerahnya Casey itu tidak memiliki pemakaman umum. Ada di daerah tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah itu di situ adanya dekat area jalan umum. Hari pertama Casey meninggal setelah dibimbingkan. Malam harinya ada salah satu warga yang lewat ke situ mendengar jeritan tangisan yang terisak sangat memilukan. Pikir salah satu warga, apa benar ini orang ada yang nangis? Dilihat ke sana kemari tidak ada. Semakin merinding. Akhirnya salah satu warga tersebut meninggalkan tempat, menjauh dari lokasi tersebut. Akhirnya di situ ada salah satu warung yang kebetulan dekat dengan pemakamannya Casey. Pemilik warung itu pun mendengarkan tangisan-tangisan yang ada dalam kubur. Minta ampun, merintih, itu segala macam, dan rasa ibanya jerit tangis itu selalu semakin membesar, semakin meninggi nadanya, semakin terdengar oleh si pemilik warung. Pemilik warung ini kebingungan juga. Dia ambil senter, lampu senter, menyenterin. Di mana ini? Kata tuh ada yang nangis. Barangkali apa dan apa, tidak ada sama sekali. Bahkan waktu itu ada salah satu warga yang biasa menjadi imam ataupun tokoh agama di situ melewati makam tersebut. Beliau pun mendengarkan juga jerit tangis dari suara-suara yang ada keluar dari makamnya Casey. Sampai-sampai terperanjat dan kebingungan mendengar suara tanpa rupa. Akhirnya imam tersebut yang biasa mengimami di salah satu musola itu mampir ke warung karena dia ingin membeli sesuatu di warung, kebutuhan untuk di rumahnya. Bahkan dia nanya ke si pemilik warung. Pemilik warung itu namanya Nono. "Nok, kamu dengar enggak, Nok? Ada suara tangisan dalam kubur." "Waduh, Pak Ustadz, denger banget. Sudah 2 hari ini saya selalu mendengarkan, Pak Ustadz." "Waduh, yang bener, Nok? Beneran. Cuman saya pikir saya sendiri yang dengar." Pada saat itu berbincang-bincang, terdengar kembali oleh kedua orang tersebut jerit tangisnya Casey yang meratapi kesakitan. Pertama suara erangan-erangan, sampai terjadinya rasa menangis kesakitan itu. Berdirilah bulu kuduk kedua orang tersebut. "Tuh, Pak Ustadz, dengar tidak suara tangisan itu?" "Bener, No, semakin kenceng, No, saya dengerin. Yuk kita samperin." Akhirnya disamperinlah
oleh Pak Ustadz dan Nono ke sumber suara. Ternyata terdengar suaranya itu dari makamnya Casey, dari kuburannya si Casey. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan nih, khawatir banyak yang terganggu. Tapi udah malam begini gimana Pak Ustadz? Ya udahlah, cukup kita tahu aja. Akhirnya Ustadz berlalu karena keperluan yang dibutuhkannya dia udah didapati. Nono pun kembali ke warungnya untuk menunggu barangkali ada pembeli. Pada saat itu Nono agak kebingungan. Ada salah satu perempuan yang belanja ke Nono, datang ke warungnya Nono. Yang anehnya si Nono ini mendadak merinding bulu kuduknya. Nono terasa merinding. Casey datang ke sana, ke warungnya Nono, ingin membeli sesuatu yang dia cari. Dia meminta air aqua. Dilayanilah oleh Nono. Nono agak kebingungan karena wajahnya ini pucat pasi. Pucat, benar-benar pucat. Pakainya putih-putih semua. Baru juga Nono mendengarkan istilahnya untuk kedua harinya itu jerit tangis yang ada dalam kubur. Ini kedatangan makhluk yang sangat-sangat tidak biasanya Nono hadapi si pelanggan ini. Karena permintaan si pelanggan, karena Nono ngerasa penjual, dilayani terus. Apa permintaan pelanggan, yang penting dibayar. Pada saat permintaan untuk yang kedua dan ketiga kalinya Nono memberikannya. Sampai yang anehnya Nono melihat apa yang dilakukan si pelanggan ini pada saat dia memakan suatu makanan yang ada di dalam dagangannya itu satu tampan isi gorengan habis semua dimakan sama dia. Nono pun geleng-geleng kepala. Nih orang kelaparan, apakah betul-betul orang tuh suka? Nono agak kebingungan. Sembari merinding, sampai bulu kuduknya Nono pun istilahnya berdiri kembali melihat keanehan-keanehan yang dilakukan oleh si pelanggannya ini. Nono memberanikan diri untuk menanyakan siapa gerangan kehadiran sosok ini. Mbak, warga baru ya di sini, saya baru melihat, Mbak. Dia hanya mengangguk, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dari mana, Mbak? Dia hanya menunjuk arah. Warga sini, Mbak. Dia mengangguk aja, tidak mengeluarkan sepatah-patah pun. Emang posisinya di mana, Mbak? Nono saking penasarannya, walaupun rasa takut yang dirasakan itu tetap ada dalam dirinya, namun hanya pengen tahu kejanggalan-kejanggalan dan ingin tahu siapa sebenarnya sosok ini. Ditanyakan, dia hanya menuding, hanya dengan bahasa isyarat tubuh. Pada saat dimintai kembali oleh Casey yang sudah menjadi hantu barang dagangannya Nono berupa roti yang dikemas oleh plastik, Nono terperanjat kaget betul-betul di luar logikanya Nono. Dengan plastiknya pun itu roti dimakannya sampai habis dagangan yang ada di situ yang dijajakan oleh Nono. Nono kagetnya bukan kepalang. Disitulah baru Nono mengetahui bahwa yang belanja itu bukan manusia. Nono pun menjerit, "Astagfirullahaladzim,
si hantunya si Casey mengikik dengan hihihi. Nono langsung masuk ke dalam rumah, membangunkan teman yang ada di sana yang sedang tidur. Karena Nono di warung itu ada berdua dengan temannya berjualan di situ. Membangunkannya, dan temannya itu si Ridwan namanya, kaget dibangun oleh Nono. Ada apa no? Ada apa no? Kamu dengar enggak tadi suara kikikan, suara tertawaan orang? Hantu itu datang ke warung, belanja ke warung. Wah, kamu itu ada-ada aja, kata si Ridwan temannya Nono. Kalau nggak percaya yuk kita datangin bareng-bareng, lihat ke depan. Akhirnya beranjaklah kedua itu untuk ke depan, ke tempat dimana tempat dagangan. Pada saat ke depan tidak ada satupun ataupun sosok perempuan itu ditemui oleh si Nono dan si Ridwan. Wah, ngawur no, kata itu, nggak ada apa-apa. Beneran, tadi di situ lihat tuh, gorengan habis, tuh lihat roti pun habis, tuh minuman juga diminum. Wah, yang bener kamu no, beneran Wan, beneran. Terus apa yang dikatakan? Dia hanya menunjukkan aja ke situ. Saya tanya ke dia, di mana rumahnya? Dekat di situ. Saya kebingungan. 2 hari ini saya alami jerit tangis dalam kuburan orang tetangga sebelah itu, kuburan yang baru. Saya bingung. Bahkan datang sekarang ini ke warung saya alami seperti itu, Wan. Wah, kamu barangkali halu no. Beneran Wan. Dengan rasa takutnya menarik-narik tangannya si Ridwan temannya si Nono itu. Sampai waktu itu dengan Pak Ustadz juga, saya mendengarkan suara itu. Saya datangin tuh ke kuburan itu, suara jerit tangis kuburan tuh, yang di dalam kuburan. Kuburan mana kata itu. Sampai ada, itulah si Casey tertulis di nisannya. Wah, kamu itu ngada-ngada, beneran. Kalau gak percaya yuk, dan samperin. Baru juga Nono mengajak Ridwan untuk mendatangi kuburan si Casey. Sebelum melangkah, dikejutkan juga oleh tangisan serta kikikan si Casey kepada si Nono dan Ridwan. Tertawa-tawa gak karu-karuan. Sampai terperanjatlah si Ridwan. Bener no, ini suara no, dari mana? Kamu nakut-nakutin saya, sekarang jadi terjadian. Bukan nakut-nakutin, jangan takut, ayo kita samperin kalau kamu gak percaya. Diambillah senter, di samparan yang ada, didatangi kuburannya si Casey itu oleh Nono dan Ridwan. Di senter kesana kemari, ternyata di situ ada sosok perempuan yang ada dekat dengan makamnya si Casey, berdiri di situ. Pada saat di senter, terlihatlah sosok itu oleh Nono. Nono terperanjat kaget, dan sosok Casey yang udah jadi hantu itu tertawa, ngikiknya kenceng, kikik sebuah, sampai membuat takutnya Nono dan Ridwan kucar-kacir meninggalkan lokasi pemakaman itu. Akhirnya warung ditutupnya sama Nono dan Ridwan, dan mereka kabur ke kota, meninggalkan lokasi itu. Keesokan harinya Nono dan Ridwan mendatangi Pak Ustadz yang mendengarkan tangisan dari dalam kubur. Akhirnya menceritakan semuanya, dan Pak Ustadz itu mengambil langkah tindakan dengan warga setempat, minta bantuan dan para jemaah yang ada biasa dilakukan di musola. Akhirnya beramai-ramai mereka tahlilan dan meminta untuk jangan mengganggu arwah penasaran ini, si Casey ini, arwahnya si Casey, jangan sampai mengganggu warga setempat. Kamu kembalilah kepada alammu dan jangan ganggu di sini, karena kamu sudah beda alam, kamu sudah banyak merugikan warga setempat, ujar Pak Ustadz. Maka didoakan oleh Pak Ustadz bersama keseluruhan makmum yang ada,
sampai ritual tersebut dilakukannya. Akhirnya perjalanan tersebut berjalan seperti sedia kala dan tidak ada hambatan dan tidak ada laluan daripada gangguan-gangguan si Casey yang sudah meninggal ini. Begitulah kisah yang telah saya tuturkan untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya mohon kepada kalian semua, ambil sisi yang baiknya, buang sisi jeleknya. Anggaplah ini pembelajaran untuk kehidupan. Apa yang dialami oleh si Casey itu buat pelajaran untuk kita, jangan untuk ditiru. Apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz itu pembelajaran juga untuk kita semua. Begitulah kisahnya untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Saya akhiri cerita ini. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.